Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali warga 124 hari ini bersama saya Syahrini akan menemani Anda tentunya dalam informasi yang luar biasa. Dan hari ini kami akan berbincang sedikit dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Bapak Dr. Andes Andi Fahrudin MSI yang nantinya juga kita akan membahas lebih jauh lagi seperti apa layanan baru yang diberikan untuk warga Sulawesi Selatan, khususnya di TVRI Sulawesi Selatan, yang disebut adalah Lantara Layanan Andalan Nusantara melalui platform cerdas layanan tuntas. Kita sapa langsung saja Bapak Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Apa kabar hari ini, Pak? Baik, Mbak Reni, makasih. Baik, ya. Luar biasa kalau kita membahas hari ini tentang program yang luar biasa, layanan untuk masyarakat, yang dimana Lantara ini terkait dengan layanan andalan Nusantara, platform cerdas layanan tuntas. Seperti apa sih itu, Pak, programnya? Iya, jadi TVRI itu kan punya beberapa layanan yang selama ini sifatnya manual. Jadi kami berusaha membuat sebuah layanan di era transformasi digital ini dengan layanan penyiaran yang sifatnya digital dan tentu terintegrasi. Nah, layanan digital ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan dengan menggunakan handphone. Jadi secara mobile, secara online, tanpa harus datang ke TVRI, teman-teman dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan bisa mengakses layanan-layanan tersebut. Ada 7 layanan sebenarnya yang bisa didapati dari Lantara ini, yaitu yang kita sebut dengan masuk melalui akses www.tvrisulsel.id. Jadi begitu masuk ke melalui akses www.tvrisulsel.id, terlamparlah 7 layanan penyiaran digital yang bisa diakses. Berarti layanan ini salah satu menjembatani antara mungkin bisa ke pemerintah begitu nantinya. Betul. Ataupun juga seperti apa di dalamnya, boleh dijelaskan 7 layanan tersebut? Iya, Mbak Reni. Jadi akses dari seluruh masyarakat dan audiens yang ingin menikmati layanan tersebut, itu stakeholdernya bisa dari pemerintah, dari swasta, komunitas, kalangan akademisi, dan seluruhnya bisa menikmati sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah layanan penyiaran, produksi penyiaran digital terintegrasi. Jadi bagi masyarakat yang ingin menyiarkan materi program yang sudah siap siar atau ingin memproduksinya, bisa langsung mengakses dan langsung bisa terhubung dengan bagian marketing dan sales untuk berkontak, dan materinya bisa langsung dikirim lewat file mobile. Nah, di Lantara itu sudah datanya, bisa lihat programnya apa saja, berapa harganya, semua ada di situ. Nah, layanan yang kedua itu adalah layanan Creative Hubs dan film pendek. Jadi masyarakat yang pengen meminjam Creative Hubs kami, jadi kami punya Creative Hubs di depan kantor, itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat audiens yang pengen nongkrong untuk berkreativitas di kantor TVRI Sulsel. Bisa mengajukan untuk nongkrong di Creative Hubs TVRI. Lalu kalau teman-teman juga punya karya-karya film pendek, bisa dikirim langsung di-upload di Lantara itu. Dan insya Allah September ini kami akan bikin festival film pendek dengan workshopnya dulu. Nanti Oktober adalah festival filmnya. Yang ketiga itu ada layanan informasi dan kemitraan. Jadi nanti informasi tentang pola acara, informasi tentang berita-berita di TVRI bisa dilihat di Lantara ini. Dan apabila ingin bekerja sama kemitraan yang sifatnya tidak komersial atau di luar penyiaran, juga bisa mengajukan di sini. Misalnya ingin kerjasama MOU, ingin kerjasama penyewaan lahan, itu ada di layanan kemitraan ini. Yang keempat adalah layanan terkait video streaming. Live streaming. Live streaming. Jadi live streaming
di situ masyarakat bisa nonton langsung di Lantara, di handphone bisa lihat siaran TVRI itu dari 24 jam. Tanpa harus lihat buka TV, bisa menonton di situ. Dan nanti juga terlihat performa media sosial TVRI Sulsel itu ada di dalam Lantara, di dalam akun itu kelihatan semua di menu depan. Di depan itu udah kelihatan di menu. Lalu layanannya selanjutnya adalah yang kelima adalah layanan tentang yang disebut layanan interaktif program yang bisa dilakukan oleh audiens. Jadi audiens bisa melakukan interaksi dengan program-program TVRI yang sedang siaran. Mereka bisa mengakses langsung, misalnya bertanya, misalnya rubrik kesehatan. Audiens pengen bertanya, kalau saya sakit jantung, obatnya apa ya? Dia tinggal chatting aja di IG. Jadi chatting IG, nanti di penyiar yang sedang membawakan acara, dia bisa lihat di IG-nya TVRI Sulsel itu, dan itu difasilitasi di Lantara. Kalau tidak menggunakan IG juga bisa langsung di Lantara, itu bisa diketik langsung. Nanti di LED ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya, penyiarnya menanyakan kepada dokter, dokter menjawab. Jadi layanan interaktif program ini adalah layanan yang keenam. Layanan yang ketujuh adalah layanan yang disebut dengan layanan pengaduan masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang merasa ingin memberikan saran atau kritik, bisa mengajukan juga melalui Lantara secara online. Oh, seperti gitu, itu. Mbak Reni. Ya. Berarti bagaimana Lantara ini mendekatkan ke masyarakat. Betul. Ketika memang masyarakat butuh informasi di TVRI, sisa buka Lantara saja. Betul, betul Mbak Reni. Ya. Nggak usah sungkan-sungkan datang ke TVRI, tapi buka websitenya Lantara, layanan andalan Nusantara. Ini sudah paket komplit, ini ada 7. Betul. Ada pengaduan, ada juga layanan live streaming, film pendek, citizen journalism. Luar Jadi biasa. Masyarakat yang juga punya materi-materi citizen journalism tadi, paket layanannya bersama dengan interaktif program. Jadi layanan interaktif program dan citizen journalism. Jadi nanti begitu dibuka ada 2 menu dia. Ada 2 menu. Satu layanan interaktif, ingin berinteraktif langsung. Nanti menu selanjutnya dia ingin juga bisa mengirim film-film, video-video citizen journalism. Jadi nanti bisa ditayangkan di berita TVRI. Berarti bisa langsung diupload di Lantara itu? Bisa. Wow. Bisa langsung dikirim ke situ. Jadi server kami cukup besar. Ada 4 server, yang 3 itu 64 tera, yang 1 itu 32 tera. Jadi cukup besar untuk menampung interaktif dan kapasitas mobilitas tinggi dari Lantara ini. Berarti sejauh mana dari TVRI sendiri untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa Lantara ini sudah hadir mulai saat ini dan nanti akan mendekatkan masyarakat dengan TVRI Sulawesi Selatan? Iya, makasih Mbak Reni. Inilah tujuannya saya ketemu Mbak Reni di studio RRI Makassar pada hari ini. Melalui siaran di RRI inilah kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa audiens di TVRI bisa dijangkau melalui Lantara secara online. Dan itu memang baru dimulai bulan Agustus ini, karena memang ini adalah sebuah pengembangan yang baru dilakukan oleh tim IT TVRI Sulsel, dan kami berharap dimulai bulan Agustus masyarakat bisa lebih dekat dengan TVRI melalui aplikasi platform Lantara. Wow, luar biasa. Ini salah satu layanan yang luar biasa untuk masyarakat tentunya, dan layanan kepada masyarakat ini untuk mendekatkan juga ke TVRI, khususnya di Sulawesi Selatan ya, Pak, betul, Mbak Reni. Ini serentak atau memang khusus di TVRI Sulsel dulu ini? Jadi kalau sifat layanan ini kan memang kita juga di TVRI Sulsel juga mendapatkan mitra-mitra dari pusat. Jadi misalnya kayak Antara itu juga mengajukan kerjasama dengan TVRI pusat, tapi kan tidak ada halangan melalui TVRI Sulsel. Jadi artinya akun untuk pengiriman PNBP TVRI kan satu. Jadi pengajuannya bisa melalui daerah. Jadi kalau dibilang Mbak Reni tadi maksudnya siaran memang khusus Sulsel, memang spesifik hanya untuk di Sulsel, tapi mitranya, stakeholdernya bisa dari mana saja. Oke. Karena kan ini sisa pencet tombol di handphone, buka websitenya, siapa tahu orang Makassar atau Sulawesi Selatan ada di Makassar tapi dapat informasi punya film pendek, langsung upload aja gitu. Betul.
Betul. Dan bisa juga teman-teman di Sulawesi Selatan, masyarakat di Sulawesi Selatan ingin bekerja sama dengan TVRI di pusat ataupun di daerah lain melewati Lantara ini, karena kami bisa memfasilitasi, termasuk yang ada layanan yang sifatnya layanan edukasi tadi ya, layanan yang keempat, edukasi dan pelatihan itu ya. Ini adalah layanan yang sifatnya sebenarnya untuk memberikan layanan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa dilatih secara reguler di TVRI, tapi kalau memang bentuknya paketnya besar, kita juga bisa berhubungan dengan pusat pelatihan dan pendidikan di Jakarta untuk melatih sebuah kelompok besar untuk tentang bagaimana membuat program, menulis naskah, atau menjadi kameramen, atau menjadi editor di TVRI Sulsel yang sifatnya ini dari pusat, tapi melalui TVRI Sulsel di Lantara. Oke, luar biasa. Baik, terakhir Pak, kalau gitu boleh sedikit disampaikan kembali kepada masyarakat ke depannya ini seperti apa dengan Lantara ini Pak, untuk masyarakat. Baik Mbak Reni, jadi saya ulangi lagi, layanan kami ada 7. 1, layanan produksi dan penyiaran digital terintegrasi. 2, layanan kreatif hubs dan film pendek. 3, layanan informasi dan kemitraan. 4, layanan edukasi dan pelatihan. 5, layanan video streaming, live streaming. Yang ke-6, layanan interaktif dan citizen journalism. Dan ke-7, layanan pengaduan dapat dinikmati oleh masyarakat di Sulawesi Selatan untuk berinteraksi langsung secara online dengan TVRI Sulsel di Lantara sebagai platform cerdas layanan tuntas. Wow, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dengan Bapak Fahrudin ini bermanfaat tentunya untuk masyarakat, dan semoga program layanan Nusantara ini bisa semakin dikenal dan dirasakan oleh masyarakat tentunya. Baik, terima kasih Mbak Reni. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami Pak Mbak Reni, di hari ini. Sukses Lantaranya Mbak Pak Reni, ya. Makasih ya. Dan terima kasih warga 124. Cukup sekian dialog kita di hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.